Haleluya. Shalom jemaat GB Putra dikasih Tuhan Yesus. Dimanapun kau berada saat ini, kita percaya tangan Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Amin. Sebab Dia sumber kekuatan kita. Haleluya. Kita memuji Dia, kita memasyurkan Dia, sebab Dialah sumber kekuatan kita. Amin. Mari kita puji Dia, kita masyurkan Tuhan lewat pujian ini. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sambil kita bertepuk tangan sama-sama. Yeah, yeah. Gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Sebab Dia sumber kekuatan kami. Oh, mari katakan Tuhanlah. Here we go. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Angkat tanganmu Bapak Ibu, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan buat Tuhan. Oh, oh, sumber kekuatan kami. Haleluya. Kau layak disembah Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita Bapak Ibu. Angkat tanganmu di mana engkau sedang duduk, di mana engkau berdiri. Angkat tanganmu, naikkan syukur, sembah Dia. Kami angkat tangan kami kepadamu. Kami bersyukur, kami percaya Engkau sumber kekuatan kami, Yesus Tuhan. Terima kasih, oh, Engkau layak disembah. Engkau layak disembah. Kami bersyukur Tuhan. Mari siapkan hatimu.
datang di hadapan Tuhan seperti seorang wanita yang memberikan minyak yang terbaik di mezbahnya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari katakan dengan sungguh, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh,
hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, oh, ku bersyukur Bapa. Mari angkat tanganmu, naikkan syukurmu Bapak Ibu. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia, ya ralabaya senamo. Kami angkat tangan, kami menyembah-Mu Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau tak pernah tinggalkan kami, Engkau tak pernah jauh dari kami. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Oh, oh, haleluya. Naikkan sembah, naikkan pujian, hormat bagi-Mu. Oh, oh, haleluya. Sembah Dia, muliakan namanya. Oh, haleluya. Yesus dahsyat, Yesus ajaib, Yesus perkasa. Oh, oh, angkat suaramu, angkat tanganmu, sembah Dia. Oh, haleluya. Sakaralabaya senamo, inamo. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, Kau disembah. Oh, mari sembah Dia, agungkan namanya, sebab Dia yang layak terima sembah dan penghormatan.
Mari mulai angkat tanganmu Bapak Ibu. Pandang kemuliaan Tuhan. Agungkan Dia yang hadir di atas pujian, yang bertahta di atas penyembahan. Dia sanggup melakukan perkara yang dahsyat. Shikiara labaya shandara lamana sikara lamu. Inamata kaya namonase. Inamo. Mari bermazmur, mari sembah Dia. Haleluya, Yesus, Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat Tuhan, Kau yang kami andalkan. Terima kasih. Nikmati pujian ini Tuhan Yesus. Nikmati penyembahan ini Tuhan Yesus. Kau yang kami andalkan Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Nikmati Tuhan, nikmati. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di mezbahnya. Sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan. Haleluya. Kau Tuhan yang hidup, dan kami mau katakan Tuhan, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Bapak Ibu di rumah, mari kita belajar pujian ini sama-sama. Oh, hanya Tuhan yang kita andalkan. Dialah sumber kekuatan kita. Hanya Dia yang kita percayai. Apapun yang terjadi, mujizat Tuhan tetap terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama di hadapan Tuhan.
katakan, haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib lah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib lah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Oh, kami percaya Tuhan, mujizat masih terjadi. Oh, perbuatan yang ajaib Tuhan kerjakan bagi bangsa kami, bagi kota kami Tuhan. Oh, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib lah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sambil kita angkat tangan di hadapan Tuhan, yang percaya bahwa mujizat Tuhan pasti terjadi, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib lah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Oh, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib lah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib lah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada Saudara sekalian, shalom semuanya, selamat pagi dan selamat beribadah di dalam ibadah online pada pagi ini. Sebelum kita akan lanjut dan berdoa, saudara siapkan Alkitab saudara-saudara masing-masing ya. Tinggalkan kegiatan saudara, yang lagi masak, berhentiin sebentar, yang lagi baca-baca, berhenti sebentar. Mari kita konsentrasi kepada
firman Tuhan. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih untuk pagi ini, untuk ibadah ini Bapa Surgawi. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Minggu pagi ini kami berkumpul bersama-sama Tuhan, tidak dalam secara fisik, tapi dalam roh kami bersama-sama berkumpul di sini untuk memuji nama-Mu, mengagungkan nama-Mu, menyatakan hormat kami, pujian kami kepada Tuhan, tapi sekaligus pada pagi ini untuk menerima tuntunan daripada firman-Mu. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu tinggal tetap. Dan kami yang hadir di rumah masing-masing pada pagi ini merindukan sesuatu yang kekal dan abadi dinyatakan atas hidup kami, yaitu firman-Mu. Itu sebabnya kami undang Roh Kudus bekerja dalam diri kami di rumah masing-masing, sehingga ya Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan, kuasa Roh Kudus bekerja atas kami semua. Dan pakai hamba-Mu pada pagi ini dengan mengingat-ingat betapa lemahnya hamba-Mu tanpa Engkau. Ya Tuhan, tolong hamba-Mu boleh jadi berkat pada pagi ini, menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami sekalian. Roh Kudus leluasa bekerja sementara firman Tuhan disampaikan untuk menguatkan kami, menyembuhkan kami, menuntun kami, mengingatkan kami, menegur kami, tapi juga menyatakan kasih Allah kepada kami semua. Kami siap tidak hanya terima firman Tuhan, tapi terima dan melakukan apa yang kami terima pada hari ini. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, pertanyaan penting yang harus kita tanyakan pada zaman ini adalah, apa yang sedang terjadi pada dunia saat ini? Ini adalah satu pertanyaan yang saya rasa penting untuk kita tanyakan. Karena jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan hidup kita, menentukan emosi atau perasaan kita, menentukan cara pandang kita, bahkan akhirnya akan menentukan hidup kita. Nah, sekilas apa yang kita lihat sedang terjadi di dunia ini. Yang kita lihat adalah hari-hari ini dunia dalam keadaan kacau balau. COVID terus menyebar, rumah sakit kewalahan penuh di mana-mana, lalu ada kematian di mana-mana, dan kemudian kepanikan melanda manusia di berbagai kota, lockdown di berbagai negara, pekerjaan berkurang, dan pendapatan turun, ekonomi terganggu, stres dan depresi meningkat. Semua ini adalah tanda-tanda yang jelas bahwa ada suatu kuasa gelap, yaitu iblis yang sedang bekerja dengan kecepatan tinggi. Kalau ibaratnya pabrik ini, setan itu sedang bekerja meningkatkan produksi. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana kita sebagai orang Kristen menanggapi hal semua ini yang terjadi ini? Adalah hal penting yang kita patut pahami. Nomor satu menurut saya, Bapak Ibu sekalian, adalah bahwa semua yang terjadi ini sudah dibuatkan sebelumnya. Jadi harusnya pengikut Kristus itu tidak kaget, tidak panik, tidak galau sama sekali. Nah, kita ingin mengerti apa yang terjadi di balik semua ini. Saudara-saudara sekalian, saya kasihkan satu contoh kita memahami begini, oke? Di daerah Vietnam, Laos sana, pada zaman sebelum para penjajah itu datang dan bagi-bagi bikin batas negara-negara, zaman dulu itu para raja-raja di Vietnam dan Laos, karena mereka kan dekatan tuh, itu mereka sudah punya kesepakatan soal pembayaran pajak. Apabila seseorang itu makan nasi dari beras pendek, ya yang rada bulat itu, kemudian dia bangun rumahnya itu rumah panggung, dan kemudian dia hiasi rumahnya dengan naga model India, maka orang itu dianggap orang Laos, dan bayar pajaknya ke Raja Laos. Tapi apabila seseorang itu makannya itu nasi dari beras panjang, rumahnya bangunnya persis di tanah, nggak ada kolongnya maksudnya, dan kemudian dia menghiasi rumahnya dengan naga yang model orang-orang Tionghoa, model Tiongkok itu, maka itu dianggap orang Vietnam, dan dia harus bayar pajak kepada Raja Vietnam. Jadi yang menentukan kewargaan seseorang itu bukanlah lokasi rumahnya, tapi tingkah laku dia dan budaya yang dia ikuti. Ini prinsip penting, saudara sekalian. Yang menentukan seseorang warga negara A atau B bukanlah lokasi rumah dia, tapi bagaimana cara hidup dia dan budaya dia. Nah, apa hubungannya dengan kita sekarang pada zaman ini? Begini, saudara-saudara sekalian. Di dalam alam semesta ini, itu ada dua kerajaan. Ya.
Hanya ada 2, nggak ada 3. Saudara-saudara mesti tanya, saudara itu masuk ke kerajaan yang mana? Ya, kerajaan pertama adalah kerajaan Allah atau kerajaan surga atau kerajaan terang. Itu yang pertama. Kerajaan kedua adalah kerajaan iblis atau kerajaan gelap. Nah, tidak ada kerajaan ketiga. Ya, saudara kalau tidak masuk kerajaan yang satu, saudara secara otomatis masuk kerajaan yang satunya lagi itu. Jadi nggak ada wilayah netral, nggak ada pilihan ketiga. Kalau nggak A berarti B, kalau nggak B berarti A. Nah, mari kita perhatikan saudara sekalian apa kata Alkitab. Di Matius 12 ayat 26. Matius 12 ayat 26. Tuhan Yesus itu berkata demikian. Dia berkata, demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Perhatikan ya. Bagaimanakah kerajaannya iblis itu dapat bertahan? Ini pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Iblis itu punya kerajaan. Lalu saudara coba turun 2 ayat ke ayat 28. Bunyinya demikian. Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi ada lagi satu kerajaan yang lain, yaitu kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah dan kerajaan iblis ini, itu keduanya ini berkonflik, keduanya berperang. Dan jelas dari ayat 28, dan nanti kita akan lihat berikutnya lagi, ayat-ayat lain, jelas sekali kehadiran Tuhan Yesus di muka bumi ini dan kematiannya di kayu salib itu sudah menggoncangkan, bahkan menghancurkan kerajaan iblis ini. Ya, kita baca satu ayat penting ya, untuk kita memahami konteks situasi zaman sekarang ini. Di 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 ada satu ayat yang bikin kaget sekali. Oke, 1 Yohanes 5 ayat 19. Nah, saudara-saudara mungkin nggak pernah baca ayat ini, mungkin baca sekilas lewat. Saudara-saudara atau mungkin juga nggak pernah baca sama sekali. Oke, saya ajak kita baca 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 19. Ini bunyi ayatnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan perhatikan, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saya ulang pertanyaan ini karena ini mengagetkan. Pernyataan ini maksud saya. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia ada di bawah kekuasaan setan. Nah, saudara coba berhenti sebentar dan saudara coba kita jawab pertanyaan yang satu ini. Ini adalah pandangan dari firman Tuhan. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Pertanyaannya adalah, apakah ini juga pandangan saudara tentang apa yang terjadi di dunia ini? Apakah saudara-saudara setuju bahwa ada suatu kekuatan gelap pada skala global yang saat ini mempengaruhi jalannya dunia, yang mempengaruhi peristiwa di dunia, sehingga Yohanes dengan pewahyuan Roh Kudus menyatakan bahwa seluruh dunia ini ada di bawah kekuasaan si jahat ini? Saudara-saudara kaget nggak dengan pernyataan ini? Saya rasa saudara mungkin kaget kalau nggak pernah memikirkan hal ini, ya. Nah, inilah yang kita hadapi pada saat ini. Suatu kuasa sedang bekerja memporak-porandakan dunia. Nah, saudara kaget karena mungkin nggak pernah mengira bahwa inilah situasi dunia menurut Alkitab. Nah, saudara terkasih, saya rasa adalah penting kita menyadari akan hal ini, karena kalau kita tidak sadar justru kita dalam bahaya besar. Karena hamba Tuhan dari Inggris, C.S. Lewis, berkata demikian. C.S. Lewis berkata begini, tipuan terbesar iblis adalah membuat orang percaya bahwa dia tidak ada. Jadi saudara perhatikan ya, bahwa iblis itu bukannya berusaha bikin kita sadar bahwa dia ada. Dia justru kalau bisa berusaha kita percaya bahwa dia nggak ada. Kenapa demikian? Karena dia inginkan itu yang terjadi. Coba begini, saudara bayangkan ya, kalau umpama maling lah ya. Maling itu justru tidak mau orang tahu bahwa ada maling berkeliaran. Karena dengan demikian dia leluasa melakukan pekerjaannya. Nah, kalau orang tahu ada maling berkeliaran, orang kan justru berjaga-jaga. Demikian juga setan, saudara sekalian. Dia akan justru terganggu kalau kita sadar dia ada dan dia sedang bekerja. Karena dengan demikian kita akan berjaga-jaga. Nah, mari kita perhatikan lagi pernyataan Alkitab Galatia
pasal 1 ayat 3. Galatia 1 ayat 3, Paulus menulis demikian. Di awal daripada salamnya kepada jemaat di Galatia, dia menulis demikian. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Perhatikan kata-kata ini, dunia jahat yang sekarang ini. Lalu kita lihat lagi di Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Efesus pasal 5 ayat 16. Efesus pasal 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi perhatikan dua hal ini. Dunia yang sekarang ini jahat, dan kemudian hari-hari yang sekarang ini adalah jahat. Dunia jahat, hari-hari ini adalah jahat. Nah, tentu saudara-saudara sekalian, ada ayat di Mazmur yang berkata begini. Di Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1 itu berkata demikian. Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi ini mengatakan Tuhan itu yang punya bumi serta segala isinya, ya. Tapi tadi kita baca saudara sekalian, dunia ada di bawah kekuasaan daripada si jahat. Kenapa kesannya bertentangan? Saudara sekalian, tidak bertentangan. Kenapa? Karena Mazmur 24 bicara tentang kepemilikan Allah secara global dan secara kekal. Dari kekekalan sampai kepada kekekalan, Allah kita itu adalah pemilik sejati atas segala sesuatu, karena segala sesuatu Dia yang menciptakan. Sementara penguasaan iblis atas muka bumi ini adalah penguasaan yang sifatnya itu sementara, tidak orisinil, tidak permanen. Nah, kenapa? Karena bumi dan segala isinya itu, dunia dan diam di dalamnya itu berasal dari Tuhan, dalam penguasaan Tuhan, dipercayakan kepada satu manusia bernama Adam. Nah, sebab kita baca di Kejadian 1 ayat 28 mengatakan begini. Pesan daripada Allah itu kepada Adam adalah beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi jelas saudara sekalian bahwa Adam itu diberikan kepercayaan kuasa atas bumi ini. Tapi kemudian Adam diperdaya oleh setan dan kemudian dia jatuh ke dalam dosa, dan penguasaan atas dunia ini sekarang beralih kepada setan. Itu yang dinyatakan oleh 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Nah, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia menghancurkan iblis. Kuasa sekarang beralih kembali kepada Adam yang kedua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Coba kita baca saudara sekalian ya. Yohanes 12 ayat 31. Yohanes 12 ayat yang ke-31 itu berkata demikian. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, perhatikan ya, penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Itu Yohanes 12 ayat 31. Yohanes 16 ayat 11. Yohanes 16 ayat 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini, sekali lagi ya, penguasa dunia ini telah dihukum. Lalu kita baca lagi satu ayat di Kolose 2 ayat yang ke-15. Kolose pasal 2 ayat yang ke-15. Ini bicara tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katanya telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi dipermalukan, jadikan tontonan umum. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi saudara jelaskan, jadi jelas sekali Tuhan Yesus itu sudah menang, iblis itu sudah dikalahkan. Tapi kita perlu maknai pernyataan-pernyataan yang kita baca tadi dalam konteks yang luas. Maksudnya begini, kemenangannya sih sudah pasti, tapi pertempurannya belum selesai.
Ya, kemenangannya sudah didapat, sudah pasti, tapi pertempurannya belum selesai. Saya kasih contoh. Tadi kita bacakan Yohanes 12 ayat 31. Penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Tapi di Yohanes 17, Tuhan Yesus itu berdoa. Dalam doanya dia bilang begini. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi jelas sekali ya, yang jahat ini masih aktif dan dia masih bisa melukai orang-orang percaya. Pertempuran masih ada terus, sekalipun kita sudah pasti menang melalui kematian Yesus 2000 tahun yang lalu di kayu salib, saudara-saudara sekalian. Ya, nah, saudara bisa memperhatikan, saya kasihkan contoh begini ya, bahwa pada zaman Perang Dunia Kedua dulu itu, sebenarnya kemenangan pihak sekutu di Eropa atas Jerman itu sudah terjadi pada sekitar bulan Juni tahun 1944, yaitu melalui pendaratan tentara sekutu di pantai Normandy. Tahun 1944 itu sudah pasti menang. Tapi kemenangan itu nggak langsung dapat waktu itu. Terus masih bertempur, masih banyak yang luka dan mati sampai pada bulan September tahun 45 baru pernyataan tanda tangan Jerman menyerah. Jadi menyerahnya semuanya komplit pada bulan September tahun 45. Tapi kemenangan sudah dinyatakan pada bulan Juni tahun 44. Tapi pertempuran jalan terus. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara-saudara apa yang dilakukan oleh kuasa kegelapan. Oke. Saya akan kasih 4 saja, sekalipun banyak saudara sekalian ya. Saya bagikan 4 saja yang penting. Saudara perhatikan bahwa kuasa gelap itu nomor 1 merasuki manusia dan memakai manusia untuk rencananya. Dia masuk ke dalam seseorang dan kemudian ambil alih orang tersebut, pakai orang tersebut untuk jalankan rencana jahatnya. Oke, Lukas 22 ayat 3. Lukas 22 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Dia masuk ke dalam diri Yudas, merasuki dia. Lalu itu yang pertama, merasuki manusia. Yang kedua adalah kuasa gelap ini membawa penyakit dan kematian kepada umat manusia. Tidak hanya melalui kejatuhan Adam yang pertama kali itu yang membuat seluruh dunia itu menjadi kacau balau, tapi juga momen sekarang itu secara langsung. Saudara-saudara tahu di dalam Alkitab itu di Lukas 13 ayat yang ke-16 itu ada kisah tentang seseorang perempuan yang datang kepada Tuhan Yesus, jama ujung jubahnya dan kemudian dia sembuh ya. Nah, komentar Tuhan Yesus begini. Di Lukas 13 ayat 16. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham. Jadi dilepaskan dari ikatan iblis. Di Yohanes pasal 8 ayat 44, Tuhan Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi kita perhatikan itu kerja iblis. Dia itu memberi penyakit dan kemudian dia membunuh. Nomor 3 kerja iblis adalah dia menyerang orang percaya. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, saudara sekalian, jadi kita diminta sadar berjaga-jaga karena iblis itu katanya jalan keliling kemana-mana mencari korban. Apa yang dia lakukan? Dia salah satunya adalah menggodai manusia untuk berdosa. Seperti dia menggodai Adam untuk melawan Tuhan, berhasil. Dan kemudian mencoba menggodai Tuhan Yesus untuk berdosa dan gagal. Tapi tetaplah dia dengan segala cara sampai saat ini aktif menggoda manusia untuk membuat kita itu jatuh dalam dosa. Lalu dia menyerang orang percaya dengan jalan dia itu melemahkan kita dengan memakai kelemahan manusia. Iblis itu menyerang kita dari sudut apa? Dia menyerang rumah tangga kita, dia menyerang pekerjaan kita, dia menyerang keuangan kita, dia menyerang sekolah kita, dia menyerang banyak sekali saudara sekalian. Jadi kalau saudara-saudara pernah disakiti orang, mungkin orang yang dekat dengan saudara, atau rumah tanggamu pernah dicoba untuk diganggu orang, atau pernah diganggu orang, atau pekerjaanmu itu mengalami berbagai gangguan dan lain sebagainya, ada kemungkinan besar, saya nggak bilang selalu,
Tapi ada kemungkinan besar bahwa setan sedang bekerja, dan ketika dia bekerja, dia itu memakai kelemahan manusia. Manusia kan semua ada kelemahan. Nah, kelemahan si A umpama contoh, si A ini gampang marah, maka kelemahan si A ini dipakai untuk mengganggu saya, contohnya, oke? Atau barangkali si B itu punya kelemahan yang lain lagi, ya. Barangkali dia itu suka gosip, maka dia bisa saja dipakai oleh kuasa gelap untuk menyebarkan gosip tentang si X, si Y, si Z. Itu cara kerja iblis, saudara-saudara sekalian. Hal yang keempat yang kuasa gelap lakukan adalah dia mengganggu pelayanan dan penginjilan. Dia menghalangi orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam 2 Korintus pasal 4 itu dinyatakan demikian, ayat 3 dan 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi mereka dibutakan oleh ilah zaman ini, oleh kuasa gelap, sehingga mereka nggak bisa melihat kemuliaan daripada Injil tentang kemuliaan Kristus. Nah, jadi itu yang dilakukan. Orang susah percaya karena dihalangi, ya. Lalu kemudian yang diganggu, saudara-saudara sekalian, juga adalah ketika terjadi pelayanan seperti firman Tuhan dan sebagainya. Contoh, ketika seseorang terima firman, kata Tuhan Yesus, hatinya itu ada 4 kemungkinan. Nah, dia berkata demikian. Orang-orang di Markus pasal 4 ya, ayat yang ke-15. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu diberitakan, mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Jadi orang terima firman, tetapi firman itu dicuri. Jadi itu yang kuasa gelap lakukan di mana-mana, dalam hidup orang percaya dan juga orang non percaya. Nah, tapi setan nggak akan menang, saudara sekalian. Dia tidak akan menang. Dia sudah kalah. Ada cukup 1 ayat saja untuk menyatakan hal ini. Di Wahyu 20, ayat yang ke-10. Dari sekian banyak ayat, ini ayat menyatakan kemenangan Kristus terhadap kuasa kegelapan, terhadap setan. Wahyu 20, ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi mereka ikut disiksa, bukannya nyiksa orang. Mereka di sana ikut disiksa. Saudara-saudara sekalian, jadi itu adalah karya kuasa kegelapan yang melakukan berbagai hal, termasuk sekarang mereka membawa penghancuran di mana-mana di muka bumi ini. Sekarang kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang percaya, apa yang harus kita perbuat, saudara-saudara sekalian? Ini yang harus kita perbuat. Kita akan baca dari Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 kita akan mulai baca ya. Efesus pasal 6, ayat 10 kita akan baca ya. Efesus pasal 6, ayat 10. Akhirnya, karena kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah.
Ayat 18, dan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara terkasih, ini poin penting sekali yang kita perhatikan pada zaman ini. Semua kita yang ada dalam kerajaan terang, kita harus terlibat dalam peperangan rohani. Perang kita bukan melawan manusia, sama sekali tidak. Perang kita adalah melawan yang bergerak di belakang semua ini, yang memakai manusia dan memakai hal yang lain lagi. Jadi sekali lagi, kita bukan melawan manusia siapapun juga. Yang kita lawan adalah setan, kuasa kegelapan. Nah, mungkin ada yang berkata demikian. Wah Pak, saya nggak mau terlibat Pak, kayak gitu-gitu deh. Saya nggak mau ganggu setan. Jangan cari gara-gara deh. Ya, saya netral aja. Saudara sekalian, tolong ingat hal ini ya. Saudara tidak mau ganggu setan, bukan berarti setan tidak akan ganggu saudara. Saya ulang ya, saudara nggak mau ganggu setan, bukan berarti setan nggak mau ganggu saudara loh. Dan bukan berarti nggak akan ganggu saudara loh. Justru orang yang tidak mau ganggu setan adalah sasaran empuk setan. Setan akan bekerja dengan leluasa dalam hidupnya. Jadi saudara-saudara sekalian, saya kasih contoh permainan boxing. Ada dua orang kan di situ bertarung. Yang satu bilang gini, nanti kalau saya naik ring ya, saya maju, saya jangan tinju lawan saya deh. Ya, kalau saya nggak tinju dia kan, ya dia kan nggak akan tinju saya juga dong. Saudara ada nggak kayak gitu? Itu namanya naif, saudara sekalian ya. Saudara nggak mau tinju musuhmu, justru musuhmu senangnya bukan main. Saudara habis ditinju sama dia, baru setengah ronde, udah pingsan saudara sekalian. Saudara paham ya, bahwa kita ini perlu sadari. Di awal saya bilang, di dalam alam semesta ini kerajaan cuma ada dua, nggak ada tiga. Ya. Saudara tidak mau lawan setan, artinya saudara ada di pihak setan. Peperangan rohani itu bukanlah opsi atau pilihan yang kita mau lakukan apa enggak. Boleh iya, boleh enggak. Enggak sama sekali. Peperangan rohani adalah bagian daripada menjadi pengikut Kristus. Hidup di dunia nggak ada pilihan lain. Saudara mau pilih, mau di pihak Tuhan apa di pihak setan, itu saja. Jadi kalau saudara mengatakan, oke lah Pak, saya di pihak Tuhan, mari saudara sekalian, kita masuk dalam peperangan rohani dengan 3 langkah ini yang saya akan bagikan dengan cepat. Nomor 1 kata Rasul Paulus, akhirnya katanya adalah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, kita ini mesti punya suatu kekuatan, saudara terkasih, ya. Kekuatan kita ini adalah di dalam Tuhan, oke? Nah, saudara perhatikan begini, dalam perang manapun juga, saudara sekalian, yang kuat itu selalu sudah akan menang 1 langkah. Ya, yang lebih kuat akan menang 1 langkah. Ya, memanglah nggak semua yang kuat masih menang ya. Contoh Daud melawan Goliat, jelas-jelas Goliat lebih kuat, tapi yang menang kan Daud. Nah, maka dalam hal ini kita mau pastikan supaya kita tidak hanya kuat, tapi juga pasti menang. Nah, kita jadinya harus kuat, kata Rasul Paulus, dalam Tuhan. Jadi kekuatan saya bukan kekuatan dalam diri saya, bukan. Saya ini kuatnya dalam Tuhan. Saya bersandar kepada Tuhan. Otomatis karena saya kuatnya dalam Tuhan, otomatis saya ada dalam perlindungan Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 7 berkata demikian. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu. Ini penting ya, saudara sekalian. Tahirkan tangan artinya cucilah tangan, oke? Maka kita sering-sering cuci tangan zaman sekarang ya, Alkitabiah itu, oke? Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Perhatikan saudara sekalian. Sebelum melawan iblis, pastikan dulu saudara sudah tunduk kepada Allah. Kekuatan kita itu hanya ada selama kita tunduk kepada Allah. Kita nggak tunduk sama Allah, kita nggak akan kuat. Kekuatan kita hilang. Jadi jangan asal berani ya. Berani melawan Tuhan, juga berani melawan setan. Saudara akan jadi santapan rohaninya setan, oke? Ya. Dekatkan diri saudara-saudara dengan Tuhan. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, Tuhan itu mendekat dengan kita. Kalau Tuhan sudah dekat, setan menjauh. Nah, dekatkan diri dengan Tuhan. Semakin saudara dekat dengan Tuhan,
semakin saudara-saudara itu kuat jadinya. Ya. Nah, jadi pastikan hidup kita ini beres. Pastikan bahwa kita ini mantap. Kata Yakobus itu tadi, dia katakan tadi, orang itu jangan mendua hati. Karena orang mendua hati enggak dapat apa-apa. Jadi saya perlu punya suatu kemantapan, hidup saya beres di hadapan Tuhan, ya. Kemudian itu langkah saya yang pertama. Saya kuatkan diri saya dalam Tuhan. Karena kalau saya lemah, saya nggak bisa ikut perang, saya pasti kalah. Nomor 2, saudara-saudara sekalian, yang perlu kita perbuat menurut Paulus adalah kita mesti memakai segenap senjata. Ini bukan pergi piknik, bukan pergi jalan-jalan. Ini perang. Musuh kita bukan saya tega, musuh kita itu raja tega. Dia akan pakai segala cara yang ada. Semua hal yang bisa dipakai, dari benda mati sampai manusia, untuk menjatuhkan kita sebagai musuh-musuhnya. Nah, jadi kita perlu pakai senjata. Senjata itu untuk perlindungan dan untuk bertahan. Kalau sekarang kita tahu di mana-mana orang bicara soal apa? Soal APD, alat perlindungan diri. Supaya orang yang pakai APD itu bisa terlindungi dari segala serangan kuman dan virus. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai orang Kristen ketika masuk peperangan rohani juga perlu punya namanya APD. Nah, APD yang kita perlukan, saudara sekalian, bukan sarung tangan, bukan goggle, bukan masker. APD kita katanya adalah ikat pinggang, baju zirah, kasut pelindung kaki kita, kemudian perlu perisai, perlu ketopong, perlu pedang. Nah, ini kata Rasul Paulus itu bicara bahwa kita ini mesti punya katanya ikat pinggang kebenaran. Hidup kita mesti benar, saudara sekalian, ya. Lalu kemudian itu akan melindungi kita, ya. Lalu kemudian dia bilang berbaju zirah keadilan. Hidup kita mesti adil, saudara kasih. Ya, kita jangan bertindak tidak adil kepada orang-orang. Keadilan itu adalah suatu perlindungan buat diri kita. Lalu saudara sekalian, kita mesti punya katanya kasut, yaitu berupa kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, jadi bagian daripada pertahanan justru ada ofensif kita. Kita mesti beritakan kabar baik kepada orang-orang yang saat ini di mana-mana membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya. Nah, lalu kemudian kita mesti punya namanya perisai iman untuk menahan serangan-serangan yang ada. Kemudian kita mesti punya ketopong keselamatan, dan kemudian kita mesti punya pedang, yaitu firman Tuhan. Jadi hidup benar, hidup adil, bersedia beritakan kabar baik, punya iman, terima keselamatan, dan yaitu kita pegang firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, karena kita tahu pentingnya firman, Tuhan Yesus saja ketika berhadapan dengan iblis, dia itu memakai firman untuk mengalahkan si iblis. Jadi saudara kasih, maka kita perlu bertekun dalam pembacaan Alkitab, dalam dengar firman Tuhan. Semua itu membuat kita bisa hadapi si iblis ini, saudara sekalian. Last one, yang ketiga, yang harus kita perbuat, kata Rasul Paulus, adalah kita perlu berdoa. Jadi peperangan rohani itu dilakukan dengan cara yang utama adalah kita masuk dalam doa. Dari doa nanti tindakan lain mungkin bisa menyusul, tapi paling tidak yang satu ini. Saudara, saya berdoa, umpama saya contoh, saudara pagi hari bangun dan kemudian saudara bersujud di pinggir ranjangmu dan berkata, Tuhan Yesus, pada hari ini lindungilah keluargaku. Itu peperangan rohani. Di situ saudara-saudara sedang mengenakan perlindungan tersebut. Saudara-saudara saat itu meminta supaya ada perisai, kemudian ada berbagai peralatan itu melingkupi keluarga saudara. Itu sudah peperangan rohani. Jadi saudara-saudara sekalian, kita mesti masuk dalam peperangan ini dalam wujud, yaitu kita mesti doa. Nah, saudara menemukan bahwa Paulus juga di ayat 19 di Efesus 6, dia juga minta tolong doakan saya. Saudara-saudara sekalian, itu suatu kerendahan hati yang luar biasa dari Rasul Paulus. Tolong doakan saya juga, supaya saya ada keberanian. Emang dia kurang berani? Tentu aja dia minta, saudara sekalian. Saudara kasih, kita semua perlu berdoa hari-hari ini. Perbanyak doa, bukannya mengurangi doa. Perdalam doa kita, bukan perdangkal doa kita, saudara sekalian. Ya. Perkuat doa kita, bukan perlemah doa kita. Saya akan tutup firman Tuhan hari ini dengan satu cerita tentang kuasa doa. Perang Dunia Kedua itu dimulai karena Jerman itu menyerbu Polandia tahun 39 bulan September. Nah, jadi Inggris ya itu kirim angkatan daratnya ke Prancis buat
menolong Prancis untuk menahan, karena mereka perkirakan ini dari Polandia Jerman akan menyerbu ke yang lain, dan benar terjadi. Kemudian pada bulan Mei tahun 1940 tentara Jerman masuk Prancis. Ternyata gabungan tentara Prancis, Inggris, Belgia nggak kuat, kalah. Nah, 300.000 lebih tentara Inggris kejebak di perbatasan Prancis dan Belgia. Dan mereka ini akan jadi korban semua ini. Kan mati nih, ya. Ratusan ribu orang bisa mati di situ. Nah, untuk menyelamatkan sekian ratus ribu tentaranya ini, maka militer Inggris melancarkan operasi penyelamatan. Untuk itu, mereka itu akan kirim kapal untuk mengangkut ini tentara ini semua buat dipulangkan ke Inggris. Nah, maka tentara-tentara ini yang 330 sekian ribu orang ini itu disuruh kumpul di satu pantai namanya Dunkirk. Di situ nanti akan datang kapal-kapal untuk bawa mereka. Masalahnya begini, mereka ini kan sedang dikejar oleh tentara Nazi. Lalu kemudian ketika mereka di pantai tidak ada perlindungan sama sekali, nggak ada apa-apa. Itu sasaran empuk dari pesawat tempur dan pesawat pengebom Jerman. Habis mereka, korban akan banyak sekali. Kalau sudah demikian, apa yang harus dilakukan? Saudara-saudara sekalian, ini yang luar biasa. Raja George ke-6 itu pada tanggal 23 Mei pidato kepada rakyat Inggris. Di pidatonya sang raja berkata demikian, "Rakyat Inggris, saya ini mengajak kita semua pada hari Minggu tanggal 26 Mei. Mari kita sama-sama ke gereja dan sama-sama berdoa. Biarlah hari itu, minggu nanti itu, menjadi hari doa nasional untuk bangsa kita. Kita minta campur tangan Tuhan atas kejadian ini, atas keadaan yang terjadi pada tentara kita yang sekarang ini sedang terkepung." Pada hari Minggu itu, Raja Inggris datang ke gereja Westminster Abbey. Perdana Menteri Churchill ikut, kabinet semua komplit. Demikianlah pada hari itu, saudara sekalian, Westminster Abbey nggak muat. Antrian panjang sekali di sana, tapi ternyata di seluruh Inggris gereja penuh. Orang-orang datang dan berseru kepada Tuhan supaya menolong tentara mereka yang terancam maut. Saudara terkasih, ketika mereka berdoa itu, terjadilah minimal 3 mujizat. Mujizat yang pertama, ya. Ada satu hal terjadi yang bikin para ahli sejarah sampai sekarang tuh masih bingung. Ini kan tentara Inggris lagi dikejar nih, udah sampai dekat pantai nih, tinggal dihabisin. Gak tahu kenapa Hitler memerintahkan semua jenderalnya untuk hentikan serangan, jangan kejar dulu, hanya tinggal 16 km. Jenderalnya protes, Hitler bilang, nggak usah, pokoknya tahan dulu. Jadi karena dia tahan di situ dan nggak ngapa-ngapain selama 3 hari, 300.000 tentara Inggris itu nggak diapa-apain selama 3 hari tersebut. Itu adalah mujizat yang pertama. Lalu kemudian terjadi mujizat yang kedua, yaitu setelah orang Inggris berdoa hari Minggu, pada hari Selasa itu terjadi badai besar sekali di daerah itu, daerah Flanders itu agak ke utara, sehingga saudara sekalian, pesawat Jerman, pesawat tempurnya itu semua nggak bisa naik karena udara terlalu buruk. Jadi semuanya diam, nggak bisa ngebom tentara Inggris. Jadi angkatan daratnya ketahan atas perintah yang aneh dari Hitler. Angkatan udaranya kena cuaca buruk, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ada mujizat yang ketiga, bahwa mendadak laut antara Dunkirk di Perancis itu dengan Inggris itu mendadak jadi sedemikian tenangnya, seperti satu danau kecil saja, nggak ada gelombang sedikit pun. Pada waktu itu, saudara sekalian, Inggris itu memakai semua kapal yang mereka miliki. Maksud saya, bukan kapal perang aja, kapal penangkap ikan lah, kapal pesiar lah, segala macam kapal, termasuk kapal kecil banget yang muat 5 orang. Semua dikerahkan, sekian ribu kapal semua pergi ke Dunkirk, dan kemudian mereka dari situ akhirnya membawa tentara Inggris 300.000 orang itu semua itu akhirnya selamat. Maka itu yang disebut dengan
The Miracle at Dunkirk, mujizat di Dunkirk. Suatu mujizat yang luar biasa terjadi ketika orang berdoa. Saudara-saudara sekalian, mari kita pada pagi ini rendahkan hati kita, tapi juga mantapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Doakanlah keluargamu, saudara sekalian. Doakan bisnismu, doakan pekerjaanmu, doakan masa depanmu, doakan, saudara sekalian, hubunganmu, keluargamu, anak-anakmu, orang tuamu, semua kita berdoa, saudara sekalian, dan Tuhan akan bekerja ketika kita berdoa. Saja kita sekarang, saudara sekalian, bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Saya akan juga tutup dengan doa berkat sekalian, ya. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kuasa doa. Terima kasih untuk kekuatan doa. Terima kasih untuk jaminan doa. Sehingga kami tahu bahwa ketika kami datang berdoa, ada yang mendengar doa kami. Ada kuasa yang bekerja ketika kami berdoa. Maka ya Tuhan, hari ini Tuhan, hamba memohonkan supaya kami yang ikut ibadah pada pagi ini, oleh kuasa Roh Kudus diberikan satu api dalam diri kami, untuk kami terus-menerus masuk dalam doa, untuk kami tidak menelantarkan doa, untuk kami tidak malas berdoa, tapi sebaliknya, Tuhan, kami boleh berapi-api masuk dalam doa, ya Tuhan. Tuhan Yesus, hamba mohon perlindungan-Mu dinyatakan atas umat-Mu, ya Tuhan, di GBI Putra. Satu persatu, tak satu pun terkecuali. Tuhan, Engkau melindungi kami. Melindungi kami, Tuhan, dari segala virus, dari segala kuman, dari segala sakit penyakit. Melindungi kami dari segala serangan kuasa kegelapan. Melindungi kami dari segala niat jahat manusia yang dipakai oleh setan buat mengganggu kami, untuk menyerang kami. Tuhan, lindungilah umat-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak hanya Tuhan melindungi kami, tapi mari Tuhan kuatkan kami juga, untuk kami bisa masuk dalam doa, ya Tuhan. Biar kami semua diperlengkapi dengan APD dari Tuhan, dengan senjata rohani yang daripada Tuhan, sehingga kami bisa bertahan, ya Tuhan, melawan segala serangan yang datang. Tetap berdiri Tuhan, tetap bertahan, bahkan menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami semua Tuhan semakin lama semakin rajin berdoa, semakin mengandalkan doa, semakin suka berdoa dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus buat umat-Mu Tuhan di GBI Putra ini, yang sudah berikan diri kami semua untuk boleh datang dalam ibadah ini, dan juga untuk tekun berdoa. Terima kasih buat semuanya ini. Hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, memohonkan anugerah Tuhan dinyatakan atas bangsa kami, pertolongan Tuhan dinyatakan atas bangsa kami Indonesia, sehingga bangsa kami, ya Tuhan, diluputkan lebih jauh lagi daripada berbagai penyebaran wabah ini. Tuhan bisa hentikan ini semua wabah. Kami berdoa Engkau menyatakan belas kasihan-Mu atas bangsa kami, ya Tuhan. Kami juga memohonkan Tuhan Yesus juga saat ini Tuhan, penyertaan Tuhan atas ekonomi bangsa kami, supaya Tuhan tidak terlalu banyak lagi PHK yang terjadi, tapi di mana-mana terjadi suatu kegerakan Tuhan di ekonomi, sehingga banyak orang bisa bekerja kembali, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami terus mendoakan, bersyukur untuk tenaga medis yang sudah berjuang dengan luar biasa. Kami berdoa mohonkan perlindungan Tuhan dinyatakan juga atas mereka sekalian, ya Tuhan. Tuhan, kami doakan pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Kami berdoa supaya mereka disembuhkan dari segala sakit penyakit, termasuk juga ada di rumah dalam keadaan sakit. Kuasa-Mu dinyatakan juga, sehingga kami semua, ya Tuhan, dalam keadaan terpelihara. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami Tuhan untuk keluarga dari para tenaga medis ini, di rumah-rumah mereka masing-masing juga dihiburkan oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan Yesus. Nyatakan terus berkat-Mu, ya Tuhan, atas umat-Mu Tuhan di GBI Putra hari-hari ini Tuhan. Biar kami Tuhan terus dicukupkan dalam segala kebutuhan kami dan keadaan kami. Berkati Tuhan Yesus tim PW yang sudah melayani, berkati tim media yang sudah juga bekerja keras. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami mohonkan berkat untuk mereka berulang tahun juga. Lepaskan berkat anugerah-Mu Tuhan, limpahkan berkat-Mu atas mereka berulang tahun. Hari-hari ini Tuhan, ini satu hari di mana berkat dinyatakan atas kami semua yang berulang tahun. Terima kasih buat semuanya ini, ya Tuhan. Dan sekarang, ya Tuhan Yesus, Hamba-Mu menyerahkan Tuhan setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing hari ini, yang tidak bekerja ataupun yang masih bekerja. Kiranya, ya Tuhan, setiap saat kami keluar masuk, Tuhan menyertai kami dan melindungi kami. Ketika kami di luar rumah, Tuhan lindungi kami. Ketika kami dalam rumah, Tuhan juga melindungi kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Sekarang, ya Tuhan Yesus, turunkanlah berkat anugerah-Mu Tuhan atas umat-Mu yang sudah beribadah pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Saudara, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada
Pagi ini sudah selesai, marilah kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan pertolongan penyertaan Roh Kudus dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi